Halo, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi trigonometri. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Ya, baik, pada video kali ini kita akan membahas materi trigonometri. Oke. Nah, materi trigonometri ini bagi sebagian orang termasuk materi yang sulit dipahami ya. Tapi jangan khawatir, kalau kalian memahami dari awal, maka insya Allah trigonometri itu tidak sesulit apa yang orang katakan. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas di dalam trigonometri ini adalah satuan pengukuran sudut. Satuan pengukuran sudut. Oke. Nah, di dalam trigonometri itu sudut itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan derajat, yang kedua itu menggunakan radian. Nah, kalau yang derajat sih udah sering digunakan ya di SMP, di SD mungkin. Kalau lingkaran itu satu putaran itu 360 derajat gitu ya. Nah, tapi yang radian itu jarang digunakan. Oke, nah sekarang gimana maksudnya? Jadi 360 derajat itu sama seperti 2 pi radian. Kemudian berarti kalau 180 derajat itu jadinya berapa? Adalah pi radian. Karena sama-sama dibagi 2 ya. Jadi pi radian. Oke, jadi gitu ya. Kalau radian itu biasanya ada pi-nya nanti. Kalau derajat itu ya udah hanya angka biasa, misalkan 360 tinggal ditambahin kayak derajat di atasnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana konversi dari derajat ke radian? Contoh, misalkan 90 derajat itu berapa radian sih? Nah, caranya gimana? Jadi kalau dari derajat ke ke radian itu tinggal kita kalikan dengan pi per 180 derajat gitu ya. Jadi nanti 90 dicoret sama 180 tinggal 2 ya di sini ya. Jadi 90 derajat itu sama dengan setengah pi radian. Oke, jelas ya. Oke, contoh sekali lagi, misalkan 45 derajat misalkan. 45 derajat itu berapa radian? Nah, caranya 45 derajat dikali dengan pi per 180 derajat. Oke. 45 sama 180 dicoret sama-sama dibagi 45, ini dapat 4. Ya udah, berarti 45 derajat itu sama dengan 1/4 pi radian. Ya, karena 45 dicoret sama 45 itu 1 ya. Jadi 1/4 pi radian. Nah, itu dari derajat ke radian. Sekarang bagaimana kalau misalkan konversinya itu dari radian ke derajat? Jadi misalkan berapa ya? Oke, misalkan pi per 2 radian. Pi per 2 radian itu berapa derajat? Nah, caranya gimana? Pi per 2 kita kali dengan 180 derajat per pi. Jadi dibalik, kalau dari derajat ke radian itu dikalinya nanti dengan pi per 180, tapi kalau dari radian ke derajat itu dikalinya dengan 180 derajat per pi. Oke, pi nya bisa kita coret. 180 dibagi dengan 2 adalah 90 derajat.
V/2 ini sama aja setengah V ya. Setengah V radian itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini yang gampang nih Mas ini. Nah, kemudian kalau contoh selanjutnya, misalkan agak-agak rumit nih. 3/4 V radian. Ini berapa derajat? Oke, jadi 3/4 V itu sama aja 3V/4 dikali dengan 180 derajat dibagi V. Oke, V nya kita coret. Kemudian 4 kali 4 dibagi 180 dibagi 4 ya. Ini dapat 45 derajat di sini nanti. Ini dapat 1. Oke, 3 kali 45 adalah 135 ya. 135 derajat. Ini adalah 3/4 V radian. Oke, gitu ya. Kayak lagi deh, misalkan 21/2 V radian. Ayo, gimana? Dijadikan berapa derajat? Nah, 21/2 itu sama aja 5/2 V atau 5V/2 gitu ya. Dijadikan pecahan biasa dulu nanti, kemudian dikali dengan 180 per V. Oke, V nya kita coret, 2 nya kita coret dengan 180, dapat 90. 90 kali 5 adalah 450 derajat. Oke, ini adalah cara mengkonversi dari derajat ke radian ataupun dari radian ke derajat. Jadi di dalam trigonometri itu nanti ada yang sudutnya dinyatakan dengan derajat, ada juga yang dinyatakan dengan radian. Oke, nah kita lanjut ke bahasan yang berikutnya. Nah, kita akan membicarakan sekarang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, jadi ini berlaku di segitiga siku-siku saja ya. Oke, misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini. Ini siku-sikunya di sini, kemudian ada sudut alfa di sini. Ini adalah sisi A, ini B, dan ini adalah C. Nah, nanti di perbandingan trigonometri ini kalian bertemu dengan sin, cos, dan tan. Oke, sin itu maksudnya adalah sinus, cos itu adalah kosinus, dan tan itu adalah tangen. Oke, jadi ini disingkat penulisannya biasanya seperti ini. Nah, sin itu perbandingannya apa? Sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Jadi sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, depan maksudnya apa? Jadi misalkan sudut alfanya di sini. Depannya yang mana? Depannya adalah yang A. Gitu. Kemudian B ini apa? B ini adalah samping. C ini apa? C ini adalah miring. Oke, jelas ya. Jadi depannya itu adalah tadi apa? A. Miringnya adalah yang C. Jadi sin alfa itu perbandingannya adalah A banding C. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu samping dibagi dengan miring. Nah, sampingnya apa? Sampingnya adalah B, miringnya adalah C. Oke, kemudian kalau tan itu adalah depan per samping. Depannya adalah A, sampingnya adalah B. Jadi tan itu adalah A per B. Nah, cara menghafalnya gampang aja. Misalkan sin itu adalah demi, cos itu adalah sami, dan tan itu adalah desa. Oke, jelas ya. Nah, kemudian ada lagi nih perbandingannya nih.
ada yang namanya kosekan. Biasanya ditulisnya kosek alfa. Kosekan alfa ini adalah kebalikan dari sin. Jadi 1/sin alfa. Nah, sin alfa itu apa tadi? Depan dibagi miring. Maka karena sepernya jadi miring dibagi depan. Miringnya adalah C, depannya adalah A. Jadi perbandingan untuk kosekan itu adalah C banding A. Yang kedua adalah sekan alfa. Biasanya ditulisnya sek. Sek alfa itu kebalikan dari apa? Kebalikan dari cos. Cos itu tadi apa? Samping per miring. Berarti ini jadinya miring per samping. Oke, miringnya adalah B, sampingnya adalah C. Oke ya. Kemudian ada satu lagi nih, ada kotangen. Biasanya ditulis kotan. Kotan alfa itu kebalikan dari tan. Di sini tan alfa. Tan itu apa? Tan itu adalah depan per samping. Nah, berarti ini adalah samping per depan. Sampingnya itu B, depannya itu adalah A. Oke, ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita sekarang ke contohnya aja, contoh soalnya. Contoh soalnya seperti apa? Jadi misalkan diketahui nilai cos alfa itu adalah 8/17. Kemudian dengan alfa adalah sudut lancip. Sudut lancip. Tentukan yang pertama itu ada sin alfa, yang kedua ada tan alfa, yang ketiga ada kotan alfa, keempat itu ada sekan alfa, dan yang kelima ada kosekan alfa. Kosekan alfa. Oke. Nah, cara menjawabnya gimana? Jadi langkah pertamanya kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke. Misalkan ini segitiga siku-siku. Kemudian di sini alfanya. Kemudian tadi yang diketahui adalah nilai dari cos alfa. Cos alfa itu adalah 8/17. Berarti cos itu tadi kan perbandingannya adalah samping dibagi miring. Berarti ini samping, yang bawah itu miring. Oke, jelas ya. Jadi sampingnya mana? Sampingnya adalah 8, miringnya adalah 17. Nah, kita cari nih sisi tegak satu lagi. Misalkan di sini adalah X. Bisa kita cari dengan Pitagoras ya. Akar dari 17 kuadrat dikurang dengan 8 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289, dikurangi 8 kuadrat adalah 64. Jadi hasilnya adalah 225. Akar 225 itu adalah 15. Oke, X-nya kita ganti ya. Jadi ini 15. Oke, berarti kita bisa menentukan sin A, sin alfa. Sin itu adalah depan per miring. Depannya adalah 15, miringnya adalah 17. Kemudian tan alfa itu adalah depan per samping. Depannya adalah 15, sampingnya adalah 8. Kemudian kotangen atau kotan dari alfa. Kotan itu apa? Kotan itu kebalikan dari tan. Kalau tannya 15/8, maka kotannya adalah 8/15. Oke, ini yang C ya.
Kemudian yang D di sini deh. Yang D itu apa? Secant alpha ya. Secant alpha itu, secant itu apa? Kebalikan dari cos. Cosnya adalah 8/17. Maka secantnya adalah 17/8. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah cosecant. Cosecant itu kebalikan dari sin. Sinnya adalah 15/17, maka cosecantnya adalah 17/15. Oke, selesai ya. Jadi ini adalah perbandingannya. Oke, selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Nah, beda sama tadi ya. Tadi itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau yang ini perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Jadi ini ada kaitannya sama koordinat kartesius. Jadi kita gambar dulu koordinat kartesius. Oke, misalkan ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian titik pusatnya itu adalah O ya. Kemudian misalkan ada titik A, B. Di sini titik P ya, dengan koordinat A, B. A itu melambangkan sumbu X-nya, kemudian B-nya itu melambangkan sumbu Y-nya. Oke, jadi ini A-nya, ini B-nya. Berarti dari titik 0 ke A ini panjangnya adalah A ya. Kemudian dari sini ke sini, dari bawah ke atas itu B. Nah, yang miringnya itu disebut jari-jari atau R misalkan. Oke, ini siku-sikunya di sini. Nah, A ini biasa juga disebut sebagai apsis. Kalau B disebutnya sebagai ordinat. Ya, ini apsis dan yang B itu adalah ordinat. Misalkan ini betanya, ini sudutnya adalah sudut beta misalkan. Jadi sin beta itu sama dengan apa? Sebenarnya hampir sama. Sin itu kan tadi apa? Depan per miring. Kalau di sini depannya itu adalah ordinat, miringnya itu adalah jari-jari. Jadi ordinatnya itu adalah B, jari-jarinya itu adalah R, gitu ya. Kemudian kalau cos beta. Nah, kalau cos itu kan tadi apa? Samping miring. Sampingnya ini adalah apsis, miringnya ini adalah jari. Jadi apsisnya itu adalah A, jari-jarinya itu adalah R. Kemudian satu lagi tan ya, tan beta. Tan itu tadi apa? Depan per samping. Depannya itu adalah ordinat, sampingnya itu adalah apsis, gitu ya. Jadi depan sudut betanya ini adalah ordinat, sampingnya itu adalah apsis. Ordinatnya adalah B, apsisnya adalah A. Jadi tan beta itu sama dengan B per A. Nah, kemudian kita ke contoh soalnya saja sekarang. Contoh, misalkan diketahui titik dari min 5,12 dan sudut alfa adalah sudut yang dibentuk garis
OP dengan sumbu X positif. Kemudian kita disuruh menentukan misalkan apa nih, tentukan perbandingan sin kostan aja ya. Sin alfa itu berapa, kemudian cos alfanya berapa, dan tan alfanya itu berapa. Oke, berarti kalau tadi kita menggambar segitiga, kalau sekarang kita menggambar koordinat T-is. Jadi kalau lebih seperti ini koordinatnya, ini sumbu X dan yang ini sumbu Y. Katanya min 5, oh ini min 5,12 ya, min 5,12, sebentar, ini min 5,12, jadi ke kiri 5, ke atas 12, ke kiri 5. Nah, misalkan di sini ini min 5, ke atas 12 ya, anggap saja di sini ini adalah 12, jadi titiknya ini, titik P nya adalah min 5,12. Nah, garis OP nya, O itu adalah titik pusat, jadi kita tarik di sini, kita bikin garis OP. Kemudian katanya alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis OP dan garis OP dan sumbu X positif. Ini siku-siku di sini. Oke, sin alfa itu tadi apa? Sin alfa itu adalah ordinat dibagi dengan jari-jari. Ordinatnya itu yang mana sih? Oke, kita tandain dulu aja di sini ya. Min 5 ini adalah absis. Kemudian 12 ini adalah ordinat. Oh ya, jari-jarinya kita belum dapat ya. Ini R atau jari-jari. R nya bisa kita cari dengan cara kita goras akar dari berapa, min 5 kuadrat tambah 12 kuadrat gitu ya. Min 5 kuadrat adalah 25, kemudian 12 kuadrat adalah 144, jadi hasilnya adalah 169. Akar 169 itu adalah 13, berarti R nya 13. Oke, sin alfa itu tadi ordinat dibagi dengan jari-jari. Ordinatnya adalah 12, jari-jarinya itu adalah 13, jadi hasilnya sin alfanya adalah 12/13. Oke, kalau cos itu samping per miring. Sampingnya itu absis, miringnya itu adalah jari-jari. Jadi absisnya adalah min 5, jari-jarinya adalah 13. Kemudian tan itu apa tadi? Tan itu adalah ordinat dibagi dengan absis. Ordinatnya adalah 12, absisnya adalah min 5. Ini adalah jawabannya. Oke.